Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Di sini saya akan membawakan materi tentang Yohanes Amos Comenius, Bapak Pendidikan Modern. Tetapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Mariska Totoleptat, kelas A1 dari Prodi Pak, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Yang pertama, riwayat hidup Yohanes Amos Comenius. Yohanes Amos Comenius adalah seorang reformis pendidikan dan pemimpin agama Ceko yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Modern karena gagasan inovatifnya tentang pengajaran universal, pembelajaran alami melalui pengalaman langsung atau belajar sambil melakukan, dan penggunaan buku teks bergambar termasuk karyanya Gerbang Bahasa yang Terbuka, yang mempengaruhi pengajaran bahasa secara global dan menjadikannya tokoh kunci dalam sejarah pedagogi. Yohanes lahir pada 28 Maret 1592 di Nevnice, Moravia, atau yang sekarang disebut Republik Ceko. Ia adalah anak bungsu dari kalangan rakyat jelata, anggota Persatuan Bruder atau Gereja Moravia. Ia menjadi yatim piatu di usia mudanya, lalu ia belajar di Jerman dan kembali ke tanah airnya. Dan setelah ia kembali dari tanah airnya, ia ditabiskan menjadi seorang pastor Persatuan Bruder pada usia 24 tahun dan menjadi pemimpin kelompok tersebut. Ia dikenal karena gagasannya yang mempromosorkan pendidikan untuk semua orang termasuk perempuan dan miskin, pembelajaran seumur hidup, dan penggabungan berbagai disiplin ilmu. Ia juga menganjurkan siswa belajar dengan melakukan, misalnya membaca dengan membaca, menyanyi dengan menyanyi, daripada hanya mendengarkan atau membaca teori. Ia juga memperkenalkan buku teks bergambar dan metode pengajaran bahasa yang revolusioner yang diterjemahkan ke banyak bahasa. Kemudian visi pendidikan Yohanes Amos Comenius. Visi pendidikan Yohanes Amos Comenius atau yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Modern berakar pada gagasan pendidikan universal dan inklusif yang harmonis dengan alam. Comenius percaya bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, gender, atau kemampuan ekonomi. Tujuannya adalah menyebarkan pengetahuan seluas mungkin untuk kemajuan moral, intelektual, dan spiritual umat manusia. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah proses berkelanjutan yang tidak berhenti setelah sekolah formal, melainkan berlangsung sepanjang hidup. Prinsip sentralnya adalah pengajaran harus mengikuti jejak alam selaras dengan perkembangan alami anak, membuat proses belajar menjadi cepat, menyenangkan, dan menyeluruh, bukan membosankan atau melalui hafalan semata. Ia juga memandang manusia harus dididik secara utuh mencakup 3 pilar penting, yaitu ilmu pengetahuan, akhlak, dan ketakwaan. Kontribusi terbesar Yohanes Amos adalah pendiri prinsip-prinsip didaktik atau seni mengajar yang sistematis, menyediakan kerangka kerja tentang
mengorganisir dan melaksanakan pendidikan secara efektif. Comenius menulis yang diakuinya sebagai buku teks bergambar pertama untuk anak-anak. Inovasi ini merevolusi pembelajaran dengan menggunakan indera untuk menghubungkan kata-kata dengan objek nyata, bukan hanya hafalan kata-kata Latin yang abstrak. Ia menganjurkan pengajaran dan penulisan buku teks dalam bahasa asli atau bahasa ibu siswa alih-alih hanya menggunakan bahasa Latin, sehingga pembelajaran lebih dipahami. Comenius mengusulkan sistem sekolah bertingkat atau dari sekolah masa kanak-kanak hingga universitas, dan gagasan agar siswa dengan usia yang sama belajar bersama dalam satu kelas yang menjadi fondasi sistem pendidikan formal saat ini. Kemudian ada visi pendidikan Yohanes Amos Comenius. Yang berikut ada dasar pendidikan Yohanes Amos Comenius atau Bapak Pendidikan Modern. Berpusat pada teologi Kristen yang melihat Tuhan sebagai sumber segala pengetahuan, mengaitkan alam, agama, dan pendidikan untuk mencapai pemahaman universal manusia atau universalitas, serta menganalogikan pendidikan dengan proses alami atau naturalisme agar terstruktur dan bertahap dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks, seumur hidup, dengan buku bergambar dan kesempatan yang sama untuk semua demi mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan abadi. Dasar utama pendidikan Comenius. Yang pertama ada teologi Kristen. Pendidikan bertujuan untuk mengembalikan manusia pada citra Allah atau gambar dan rupa Allah, memulihkan kebijaksanaan dan kesalehan. Pengetahuan alamiah berasal dari Tuhan, jadi belajar tentang alam adalah belajar tentang Tuhan. Pendidikan adalah sarana untuk mencapai perdamaian dunia dan pemersatu umat manusia. Kemudian ada proses alamiah, mengembangkan pendidikan seperti petani menumbuhkan tanaman dari benih kecil hingga dewasa atau pertumbuhan bertahap, mengikuti tahap perkembangan anak, sekolah kelahiran, sekolah masa kanak-kanak, sekolah remaja, sekolah dewasa, dan sekolah lansia. Yang ketiga ada pendidikan universal. Pendidikan harus tersedia untuk semua orang tanpa membedakan gender, kekayaan, atau status sosial, termasuk perempuan dan anak-anak miskin. Kemudian ada metode mengajar menggunakan gambar atau untuk membantu pemahaman, terutama untuk bahasa. Dari hal konkret ke abstrak, dari sederhana ke kompleks. Kemudian mengajarkan bahasa ibu sebelum bahasa Latin, dan pendidikan dimulai sejak lahir hingga meninggalkan dunia. Meninggal dunia mencakup seluruh aspek kehidupan dengan tujuan menjadikan manusia terpelajar murni akhlaknya, terlatih kesalehannya, dan mencapai kebahagiaan sejati atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada asas pedagogis Yohanes Amos Comenius. Asas pedagogis Yohanes Amos Comenius berpusat pada pendidikan universal seumur hidup, mencerminkan alam dan berorientasi pada Tuhan, menekankan pengajaran segala sesuatu kepada semua orang secara bertahap dan praktis. Prinsip utamanya meliputi pendekatan alamiah atau mengikuti proses alam, jangan membebani anak. Kemudian pendidikan universal atau sekolah seumur hidup untuk semua orang. Kemudian ada pendidikan holistik atau intelektual, moral, dan spiritual. Kemudian pembelajaran aktif atau melalui praktik.
praktik langsung atau indera, dan kurikulum sistematis atau berdasarkan usia, mudah dan jelas. Asas utama pendidikan Yohanes Amos. Tujuan pendidikan adalah membuat semua orang terpelajar dalam ilmu, murni akhlak dan saleh dari lahir sampai mati melalui sekolah seumur hidup atau kelahiran bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lanjut usia. Mengikuti cara alam tumbuh dan berkembang, pendidikan harus tidak rumit, bertahap, dan sesuai dengan usia serta daya pemahaman anak, tidak memaksa atau menekan. Kemudian siswa belajar dengan melakukan atau membaca dengan membaca, menulis dengan menulis, bukan hanya membaca tentangnya. Kemudian mengembangkan potensi manusia secara utuh, kecerdasan atau ilmu, moralitas atau kebajikan, dan spiritualitas atau kesalehan pengabdian pada Tuhan. Kemudian pengajaran harus diajarkan secara teratur, sistematis, tidak membingungkan dan relevan dengan kehidupan praktis. Kemudian guru adalah fasilitator, tapi lingkungan juga berperan penting sebagai guru. Comenius melihat pendidikan sebagai alat untuk mempersatukan umat manusia dan memelihara perdamaian dunia. Kemudian ada metodologi atau metode pengajaran, menggunakan contoh nyata dan pengalaman. Pembelajaran harus menyenangkan dan tidak menakutkan. Buku dan materi harus disiapkan khusus untuk setiap jenjang. Comenius adalah bapak pendidikan modern karena gagasannya yang melihat pendidikan sebagai proses terpadu yang menumbuhkan manusia seutuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan kodrat alamiahnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sore hari ini. Sekian dan terima kasih.